Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Akila Nabila dengan NIM 150121335 kelas AB 4510. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan teori tata kelola. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari peran organisasi maupun perusahaan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari, serta pakaian yang dipakai setiap hari diproduksi oleh perusahaan. Pada era globalisasi seperti saat ini, memunculkan banyak perubahan dan tekanan sehingga dibutuhkan tata kelola. Suksesnya suatu organisasi atau perusahaan berasal dari tata kelola yang baik. Berikut merupakan struktur organisasi. Tingkatan paling tinggi yaitu CEO, di bawah CEO ada manajer, di bawah manajer ada asisten manajer, dan di bawah asisten manajer ada labor atau buruh. Pengertian tata kelola. Tata kelola adalah aturan pengembalian keputusan kolektif dalam pengaturan yang dapat mendikte ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Tata kelola perusahaan merupakan proses tata cara pengaturan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Elemen definisi tata kelola. Pertama, aturan. Kedua, kolektif. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, tidak ada sistem kendali formal. Pertama, aturan. Aturan terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Aturan formal merupakan peraturan yang tertulis secara resmi, berfungsi untuk kedisiplinan organisasi dan mengembangkan organisasi beserta sumber daya manusia. Kemudian ada aturan informal yang merupakan peraturan tidak tertulis dan sudah melekat secara turun-temurun, berfungsi untuk melestarikan budaya sebagai kontrol sosial dan membangun hubungan baik sesama manusia. Contoh peraturan formal yaitu sekolah memiliki peraturan tertulis untuk mewajibkan seluruh siswanya menggunakan seragam. Kemudian ada hukum seperti Undang-Undang Dasar yang ada di negara Indonesia. Contoh aturan informal yaitu menghormati orang tua dan juga tolong-menolong serta saling memaafkan kepada teman. Kedua, kolektif. Keputusan kolektif adalah keputusan yang diambil oleh kumpulan individu atau secara bersama. Keputusan kolektif umumnya melibatkan hak bagi sebagian orang untuk memiliki suara. Tetapi, semua bertanggung jawab untuk menerima hasil keputusan kolektif tersebut. Contohnya, masyarakat satu RT bersepakat untuk mengadakan kerja bakti setiap pagi pada hari Minggu yang kemudian disahkan oleh ketua RT dalam suatu rapat. Maka, seluruh warga satu RT tersebut harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kerja bakti meskipun beberapa individu merasa keberatan. Ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam ruang lingkup tata kelola dapat bersifat strategis dan operasional atau praktik implementasi seperti penerapan dengan strategi dan taktik. Keempat, tidak ada sistem kendali formal. Tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil. Interaksi dalam tata kelola bergantung pada negosiasi, sinyal, komunikasi, dan pengaruh hegemonik. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi adalah nilai universal yang mengekspresikan hak asasi manusia untuk berbagai pengalaman dan pemikiran yang dapat membantu menemukan solusi dari masalah yang sulit diselesaikan. Berikut merupakan contoh demokrasi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Dalam suatu musyawarah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan juga menerima hasil keputusan dari musyawarah tersebut. Contoh yang kedua yaitu tidak ada diskriminasi. Kita tidak boleh menjauhkan teman hanya karena perbedaan warna kulit. Contoh lainnya, dalam suatu perusahaan, CEO tidak boleh mendiskriminasi karyawannya hanya karena posisi jabatan.
Contoh yang ketiga yaitu vote atau pemungutan suara seperti pemilu presiden dan wakil presiden. Asas tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari transparency, accountability, responsibility, independency, dan juga fairness. Asas tata kelola perusahaan yang baik ini biasa juga disebut dengan tarif. Konsep tarif mampu membuat perusahaan mengelola perusahaannya dengan baik dan juga optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari materi definisi dan teori tata kelola yaitu tata kelola perusahaan merupakan cara yang dilakukan agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan melakukan pendekatan investigasi dapat memenuhi berbagai tantangan tata kelola. Sekian materi definisi dan teori tata kelola yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.